Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dakol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama, di episode ke-95. Di episode sebelumnya, Kang Dakol menceritakan dongeng Raga Sukma ini saat Ki Jaladri merencanakan bersama Jaka Suma dan kawan-kawan untuk bisa menyembunyikan Raga Sukma dengan cara menyamar. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Oleh karena itu, Jaka Suma, aku memohon izin kepadamu. Mulai malam ini, biarlah Raga Sukma bersama diriku. Nanti kamu bisa melanjutkan tugas dari Raden Tirta. Dan kepada Raden Tirta pun, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Anggaplah semua kejadian yang terjadi dengan Raga Sukma. Kalian tidak perlu mengungkit-ungkitnya dan tidak perlu membicarakannya. Nanti pun kita akan tahu hal yang seperti apakah, kejadian yang seperti apakah yang akan kemudian berlangsung. Ya, kalau Ki Jaladri berkata seperti itu, saya mengikuti saja apa yang dikatakan Ki Jaladri. Terima kasih kalau begitu. Ya sudah, Raga, mari kita pergi. Ada barang atau sesuatu yang ingin kamu bawa dari tempat ini? Kalau saya juga sama, ikut saja. Kalau dari barang saya kira palingan juga si lutung. Tapi saya pikir-pikir, apakah si lutung ini tetap saya bawa? Karena kalau saya bawa takutnya berubah dari rencana. Ya. Begini, Mang Balaga, Mang Kucai, tolong jaga dulu si lutung. Karena memang kalau si lutung diajak akan merubah rencanaku. Aku sudah punya rencana dengan Raga Sukma untuk sampai bisa menemui Raden Tirta di Gunung Luhur. Tapi kalau membawa si lutung, otomatis saya pun harus bisa menyamarkan atau menyembunyikan si lutung. Tapi kalau dia disembunyikan di dalam baju kan hewan, dia makhluk hidup. Pasti dia ingin merontak keluar, walaupun si lutung ini termasuk hewan yang ngerti. Tapi tunggu. Raga, apakah si lutung ini bisa dilepas, tapi dia tetap mengikuti gerak-gerik kita? Bagaimana menurutmu, Raga? Si lutung hewan yang ngerti, Kang Jaladri. Dia kalau dibawa, ya istilahnya dibawa ke disuruh ikut dekat-dekat, ya ikut dekat-dekat. Kalau dia disuruhnya untuk pergi istilah dia dilepas seperti hewan liar tapi tetap mengikuti kita bisa, karena si lutung sudah dilatih, sudah bisa mengerti bagaimana lutung. Kalau si lutung ngerti biasanya dia mengangguk ataupun nyamperkan, menghampiri saya gitu. Lutung, kamu ngerti ya? Terlihat si lutung memandang kepada Raga Sukma ketika dipanggil namanya. Setelah terdiam sejenak, si lutung kera yang memang sudah terlatih itu selanjutnya menghampiri Raga Sukma, tanda dia menyetujui apa yang direncanakan Raga Sukma dan Ki Jaladri. Memang si lutung hewan peliharaan yang ngerti juga. Ya sudah, Jaka,
saya dan Raga, termasuk juga si Lutung dalam hal ini. Saya akan pergi sekarang dari tempat ini. Dan tidak perlu membicarakan lagi saya. Tidak perlu juga membicarakan lagi Raga Sukma ataupun si Lutung. Anggap saja kami tidak pernah datang dan berbicara seperti ini dengan kalian. Pasti lain waktu dan pada waktu yang tentunya di waktu-waktu tertentu yang akan datang pasti kita akan bisa berkomunikasi seperti biasa seperti ini. Ya, saya ikut saja. Kemudian setelah beberapa saat melakukan sesuatu untuk bersiap, maka Ki Jaladri, Raga Sukma, dan si Lutung selanjutnya berpisah dari kelompoknya Jakasuma. Mereka di malam itu langsung pergi entah ke mana. Setelah menyaksikan perginya Ki Jaladri dan juga Raga Sukma meninggalkan kampung Bojong Salak, kemudian Jakasuma dan 3 orang yang lainnya kembali terdiam di ruangan balai desa tersebut. Dipikir-pikir, pikir, dirasa-rasa, rasa, ya Kang Balaga. Wah, yang kata ngara, kata-katanya sama-sama kayak saya. Ada rasa-rasanya segala. Gak apa-apa tukang Balaga ya. Tapi Kang Caka ini nanti bagaimana caranya itu? Siapa tadi? Ki Jaladri menyamakan menyelengkap, menyelundupkan ya, bukan menyalakan, melenyapkan, apalagi tadi apa namanya, menyamarkan Raga Sukma. Apakah mereka akan menyamar atau seperti apa? Jakasuma dan Mang Sanca kemudian saling pandang. Seketika itu juga memandang Kang Balaga. Benar juga, Kang Kucai ini kan masih baru di kelompokan kita. Begini Kang Kucai, kepada keluarga Kang Kucai, apakah Kang Kucai sudah menyampaikan bahwa Kang Kucai akan pergi agak lama? Iya, saya sudah menyampaikan kepada keluarga saya, kepada si Nono, istri saya juga sudah saya mengatakan kalau saya bersama Kang Jaka agar pergi, mau pergi ya, ikut gitu, sama-sama pergi. Maksudnya ini agak meluas, agak menjauh, agak lama perginya. Saya juga sudah ngasih uang untuk cukup lah, kalau sebulan 2 bulan mah. Dan itu kemarin itu dikasih sama Mang Sanca ya. Iya, memang saya sudah kasih sebagaimana kamu suruh, Jaka. Kalau begitu terima kasih. Jadi intinya ketika Kang Kucai ikut bersama kami agak lama pun, Mang Kucai tidak akan ada yang nyari gitu. Kemudian keluarga juga tidak akan terlalu khawatir, walaupun nanti ya sebulan atau 2 bulan kita harus segera kembali ke Sunda Kelapa ya, minimal untuk minimal Kang Kucai dulu lah pulang misalnya untuk menanyakan kabar. Tapi itu masalah yang nanti aja kita bicarakan. Tapi intinya seperti ini. Tadi pertanyaan Mang Kucai itu apa? Saya lupa lagi jadinya. Iya ya,
saya juga sekarang jadi mengingat dan menghafal dan aduh, iya maksudnya itu bagaimana caranya kira-kira apakah nanti saya bagaimana gitu. Saya juga harus menyamar, saya kan nggak bisa menyamar. Oh, begini yang ingin saya jelaskan maksudnya. Mau tidak mau, sekarang Kak Kucai sudah menjadi anggota kami. Jadi Mang Kucai pun harus paham pergerakan-pergerakan kami. Ya, diantaranya kita adalah berempat sekarang. Mang Balaga, Mang Kucai, saya, dan juga Mang Sanca. Ketika bergerak hanya 4 orang saja, kecuali nanti atas perintah saya bisa bertambah ataupun kita berpisah. Duaan-duaan misalnya, ataupun bagaimana nanti kita lihat situasinya. Tapi ketika kita dalam melakukan pergerakan, terkadang kita akan melakukan penyamaran. Tadi menyamarkan diri bila perlu kita bergerak seperti orang lain. Apakah pura-pura jadi pedagang, apakah pura-pura jadi perampok, tidak jadi masalah. Kita pun harus bisa bahasa Sunda nama nyaluyukeun diri lah, atau menyesuaikan diri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tongko, saya teh tidak bawa baju pangsi. Buat apa baju pangsi? Nah, tadi kan Kang Jaka bilang katanya harus bawa baju pangsi. Fungsi, Mang Kucai, fungsi. Fungsi itu adalah, lupa saya menjelaskannya. Peran lah atau kegunaan kita mau melakukan apa, fungsinya seperti itu, peran kita, tugas kita. Kirain teh pangsi. Saya rasa kalau saya pangsi mah tidak bawa. Memangnya pangsi itu apa? Iya, pangsi itu kan baju ya, baju untuk ya kalau jawara pakai baju pangsi seperti itu. Yang warna hitam-hitam itu kan seperti itu ya. Iya, itu namanya pangsi. Udah. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, kalaupun nanti ada rekan kita yang mungkin kita bisa mengenalnya, misalnya kita sadar bahwa sepertinya saya kenal dengan orang ini, tapi agak berbeda ya kalau dia tidak mengenalkan diri. Ataupun kalau jadi kita pura-pura saja tidak tahu, apalagi di hadapan orang-orang tertentu yang memang menjadi target untuk kita menyamur. Jadi walaupun kita berpisah, situasinya, kondisinya, posisinya, fungsinya, tapi tetap kita saling mendukung untuk menyukseskan peran masing-masing dalam penyamarannya. Gitu. Saya tidak tahu kalau seperti itu, kalau Kang Balaga tahu tidak? Saya mah tarahayang katangara. Sama-sama saja, sama Jaka, sama Sanca. Bergerak kagak sampai. Itu Kang Balaga ada i-nya, kagak sampai. Ya. Udah saja itu. Kamu bisa bicara itu sampai. Berarti Kang Balaga sudah tidak lagi pakai balaga-balagaan. Kagak saya kagak dapat, hanya saja. Sudah. Mungkin juga kan kalau dalam kosakata mah ye juga itu termasuk huruf mati. Mungkin sampainya ke ye, dia mah nggak ke sampai gitu. Kang Sanja mah nggak perlu ngabalada, nggak perlu ngabulak, nggak perlu ngabela lah. Itu ya bisa saja. Kagak saya mah kagak dapat kata-kata, hanya saja. Ya sudah Kang Kucai, itu
itu saja harus dipermasalahkan. Nanti Mang Kucai juga kami akan akan kami beritahu apa-apa saja yang mungkin harus dilakukan. Tapi dalam hal-hal tertentu, kalau memang Kang Kucai takut salah atau takut melakukan hal yang tidak tepat, lebih baik diam saja dulu. Yang jelas harus tetap menyelamatkan masing-masing kita, anggota-anggota kita dalam menjalankan misi. Kalau Kang Balaga mah ikut bersama kami sudah cukup lama, jadi walaupun dia katanya A saja, sebenarnya Mbak Dete bisa berkata selain A juga, hanya saja memang perannya harus A semua. Iya kan, Kang Balaga dapat bisa berkata selain A kan. Ketahuan lah ya nama ketempean. Kenapa jadi ketempean ya kenyawan lah gitu. Ya sudah, kalau begitu kita menurut Mang saja apakah harus pergi sekarang ke Kadipaten Lembur Singkur? Kalau menurut saya mah gimana kamu saja. Tapi kalau malam-malam seperti ini sebenarnya mah kalau melihat dari perasaan gitu ya, saya sudah pengen cepat datang ke Lembur Singkur, ke Kadipaten kita dulu. Ingin ketemu keluarga, kan keluarga kamu juga masih di sana. Memang sih Kang, benar. Tapi kalau malam-malam seperti ini, ya takutnya ada apa-apa juga. Kalau ada apa-apa mah kenapa takut? Kita kan bisa membela diri. Kamu mah lawan perampok juga bisa. Bukannya seperti itu Kang. Mau tidak mau, ya kita takut bentrok dengan kelompokan yang lain. Leheg bahasa nama. Ya kita bertemu dengan kelompokan kita dalam tentara demit. Bagaimana kalau ketemu dengan kelompokan musuh? Kan kita juga tahu kelompok musuh juga cukup lihai dalam masalah tentara demitnya gitu. Kalau begitu mah terserah kamu. Tapi kalau menurut saya mah, kalau kata orang tua itu jangan bahasa Sunda ya. Ulah waka kumeok bebe di pacok gitu. Jangan sampai ulah nepi ka eleh sa bebe tarung lah. Artinya ya kita jangan takut menghadapi masalah. Justru masalah itu harus kita hadapi, bukan dihindari. Tapi kalau kita sengaja menerjang masalah, cari-cari masalah, itu juga salah. Ya kalau begitu mah terserah kamu saja. Saya mah mau sekarang boleh, besok juga boleh. Terserah kamu lah. Tapi kalau menurut perhitungan saya, besok lebih baik kita perginya. Namun, dan jangan terlalu siang. Dini hari, pagi-pagi sekali kita akan mulai berangkat. Kemudian hari ini juga kita belum istirahat yang cukup. Tapi kalaupun kita harus beristirahat ataupun tidur, jangan sampai ada tetap ada yang harus tidak tidur lah, ada yang ronda gitu. Gampang gitu mah, kita atur aja. Bagaimana kalau saya dengan Mang Balaga tidur dulu, nanti subuh-subuh agak tengah malam, jaga suma lah sama Mang Kucai yang bangun. Bagaimana? Yang berjaga. Ya kalau begitu mah boleh juga. Kemudian setelah semuanya direncanakan dan jelas, mereka berempat pun tidur bergiliran dan berjaga bergiliran. Menjelang dini hari, mereka berempat kemudian bersiap-siap dan pergi ke arah utara menuju Lembur Singkur, Kadipaten Lembur Singkur, di mana dulu mereka pernah tinggal bersama-sama Raden Tirta. Dan tentunya di tempat itu sekarang dipimpin sementara diwakili oleh Ki Brajatea. Kita tunda cerita Jakasuma, Mang Sanja, Mang Kucai, dan juga Mang Balaga yang selanjutnya akan melaksanakan tugas
dari Raden Tirta sebagaimana direncanakan sebelumnya. Kita akan menceritakan bagaimana Raga Sukma dan Mang Jaladri, Ki Jaladri yang berpisah dari kelompokannya Jakasuma. Mangga kasadayana. Beberapa saat mereka berjalan menjauh dari perkampungan Bojong Salak menuju Gunung Picung Tea. Gunung Kucubung. Bagaimana di mana tempatnya Ki Kucubung tinggal. Setelah agak jauh dari perbatasan desa, kemudian Ki Jaladri berkata kepada Jakasuma, "Jakasuma, mohon maaf." Kemudian Ki Jaladri berkata kepada Raga Sukma, "Raga Sukma, bagaimana kalau si Lutung kamu lepas saja, tapi suruh tidak jauh-jauh, tetap mengikuti jejak kita. Karena selanjutnya aku akan membawamu ke tempat rahasia. Tapi berikan juga arahan kepada si Lutung ini, kalau ada sesuatu yang mencurigakan, segera dia menghampiri kamu atau menghampiri saya untuk memberitahu. Cukup saja mendekati. Itu pun sudah menjadi kode bahwa dia dalam keadaan ada sesuatu yang harus kita ketahui." Gampang Kang. Ki, sebenarnya kita bicara seperti ini pun si Lutung mah sudah mengerti. Jadi saya tidak perlu menyampaikan lagi. Begitu. Kalau begitu, suruh saja dulu tuh dia bisa menjauh atau bisa pergi berkeliaran di sekitaran keberadaan kita. Lutung, kamu dengar bukan? Sudah, sok laksanakan perintah Ki Jaladri. Seketika itu si Lutung menjauh pergi dari gendongan Raga Sukma ke memanjat pohon di sekitar tempat itu. Tuh kan Ki, dia mah tidak perlu disuruh lagi karena memang sudah mengerti. Saya rasa dia memiliki kera yang sangat luar biasa Ki. Sepertinya apapun perkataan kita dia paham. Hanya saja dia tidak bisa mengucapkannya lagi. Tapi kadang-kadang dia juga bisa memberikan isyarat-isyarat agar bisa menyambungkan gitu pemikirannya kepada saya ataupun mungkin kepada orang lain. Tapi yang sejauh ini yang saya tahu dia hanya memberitahu isi pikirannya lah, kira-kira hanya kepada saya saja. Itu silahkan kamu lanjutkan saja. Itu urusan kamu bahasanya. Saya tidak ingin istilahnya masuk ke dalam rencana atau urusan kamu dengan si Lutung. Hanya saja dalam hal ini si Lutung menjadi mau tidak mau bagian dari rencana saya. Ayo kita pergi ke suatu tempat. Kemudian Ki Jaladri membawa Raga Sukma ke suatu tempat di tengah hutan. Di suatu tebing terdapat sebuah rungkut ataupun semak-semak yang cukup rimbun. Di semak-semak tersebut ternyata ada sebuah lubang kecil berbentuk guha. Memang guha tersebut terlihat kecil di luar, tapi ketika sudah masuk ke dalam, ada cukup ruangan yang luas di dalamnya. Bahkan hampir luasnya seperti kira-kira 3 meter ke 4 meter. Wah, ternyata di sini ada tempat yang luas juga, Kang. Ini dia. Tapi saya rasa ini bukan masalah guanya, tapi lihat coba sini, kata Ki Jaladri sambil menghampiri suatu pojokan di ruangan tersebut dan sedikit menggali tanah dan mengeluarkan sebuah peti di ruangan guha itu. Begini Raga, ini aku ada pakaian saudagar ataupun pakaian Raden. Nanti kamu kenakan.
dan aku pun akan berubah bentuk dan berubah wujud menjadi seorang kakek-kakek. Sehingga dalam hal ini kita akan berencana untuk pergi ke Padepokan di Gunung Luhur. Aku dengar di Gunung Luhur sana ada sebuah padepokan ataupun bisa disebut kebataraan, di mana di situ juga ada tempat untuk melatih para satria, para guru-guru yang tidak hanya belajar ilmu kanuragan, tapi juga ilmu kebatinan. Dalam hal ini ilmu tentang bagaimana kita mengenal alam, mengenal manusia, dan mengenal Tuhan. Nah, nanti kamu berperan sebagai seorang anak dari seorang raden ataupun seorang saudagar yang ingin belajar di tempat tersebut. Nah, saya akan menjadi Ki Jala yang akan mengantarkan kamu untuk berguru di tempat itu. Kamu paham bagaimana rencanaku? Ya, saya juga sedikit-sedikit pernah dikasih tahu oleh nenek guru Dayang Sri kalau ada harus pintar menyamar gitu. Nah, kalau seperti ini mah gampang saja. Tapi apakah orang-orang akan kenal dengan wajah saya? Tentu, kalau kamu tidak merubah wujud ataupun rupa kamu, ya akan mudah orang-orang mengenal kamu. Tapi kita pun tidak perlu berubah wujud ataupun merubah wajah kita dengan begitu ekstrim. Cukup sedikit saja, hanya supaya kita tetap nyaman, karena kita akan tidak tahu berapa lama kita akan menyamar. Kita harus tetap nyaman dalam penyamaran kita. Ya, pokoknya intinya kita akan, kalau kamu sudah paham maksud saya, kita akan menjalankannya. Setelah semuanya direncanakan dengan begitu matang, Ki Jaladri merubah dirinya menjadi Mbah Jala yang akan mengantarkan seorang pangeran ataupun putra seorang raden untuk berguru di Padepokan Giri Luhur. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita tunda lagi cerita Ki Jaladri dan juga Raga Sukma. Kita akan menceritakan bagaimana keadaan Raden Tirta selanjutnya. Begitupun dengan Ki Picung Tea. Mari kita dengarkan, kita simak bersama-sama. Hari begitu cerah, terlihat langit begitu biru tanpa awan yang menyelimuti keindahan langit di hari itu. Di rimbunan pohon dan semak belukar di sekitaran hutan itu terdapatlah sebuah jalan setapak yang sering dilewati oleh orang-orang yang sengaja berjalan di jalan itu untuk keperluan mereka masing-masing. Ada yang sekedar mencari kayu bakar ataupun hanya sekedar lewat saja. Jalan tersebut bisa dibilang jalan yang cukup ramai walaupun berada di tengah hutan, dikarenakan di ujung jalan yang satu dengan yang lainnya menyambungkan antara suatu kampung dan sebuah padepokan ataupun tempat yang biasa dikunjungi oleh para guru-guru. Disebutlah tempat itu adalah Padepokan Kebataraan, di mana di tempat itu berkumpul orang-orang yang sudah tua untuk mengasingkan diri dan menenangkan diri dari hingar-bingar kehidupan duniawi. Dalam keadaan seperti itu, seekor kuda yang ditunggangi seorang laki-laki muda
dipacu dengan begitu cepatnya. Tentu saja itulah adalah Raden Tirta yang menuju ke suatu tempat yang bernama Padepokan Giri Luhur. Dari kampung terakhir menuju ke Padepokan Giri Luhur cukup jauh, memerlukan perjalanan sekitaran setengah hari dengan berjalan kaki atau bisa lebih cepat dengan berkuda. Raden Tirta kemudian memacu kudanya lebih kencang lagi menuju tempat tersebut sedari pagi sampai menjelang siang itu. Sekitar setengah perjalanan telah dia lalui. Namun ketika sudah sampai ke suatu tempat, kudanya dihentikan dari lajunya yang begitu cepat, hanya berjalan biasa saja. Waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Silakan disimak saja di episode berikutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kang Dagol. Di-share juga supaya lebih mantap. Semoga menghibur. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.